Halo, salam sehat semuanya. Salam jumpa bersama saya Adriel Nicola Simanjuntak. Kali ini saya kembali akan membahas soal masuk perguruan tinggi negeri bidang studi fisika. Materi yang saya bawakan adalah materi listrik statis dan soal yang saya ambil sumbernya dari ujian masuk Undip tahun 2007. Soalnya adalah pada segitiga sama kaki ABC, AB merupakan alas dengan panjang 10 cm dan panjang kaki-kakinya 20 cm. Bila pada titik A ditaruh muatan positif 10 mikrokolom dan titik B minus 10 mikrokolom, serta titik C ditaruh muatan 2 mikrokolom, maka tentukanlah resultan gaya interaksi yang dialami muatan di titik C, di mana K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Berikut inilah pembahasannya. Di sini saya sudah menggambar segitiga sama kaki, di mana panjang AC itu sama dengan panjang DC, yaitu sama-sama 20 cm, dan alasnya itu 10 cm. Muatan di titik A 10 mikrokolom, muatan di titik B minus 10 mikrokolom, sedangkan muatan di titik C 2 mikrokolom. Karena yang ditanya adalah tentukanlah resultan gaya interaksi di titik C, maka kita analisislah gaya-gaya yang ada di titik C ini. Gaya yang ditimbulkan di titik C terhadap titik A, kita lihat muatan positif saling tolak-menolak. Maka kita buat FCA. Gaya yang ditimbulkan antara titik C dengan titik B, kita lihat muatan positif dengan muatan negatif saling tarik-menarik. Maka kita buat FCB. Di antara FCA dengan FCB, kita buat sigma resultannya, yaitu FC. Antara FCA dengan FC, kita buat juga garis penghubung. Antara FC dengan FCB, kita buat juga garis penghubungnya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus jeli melihatnya. Segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Jika kita analisis segitiga ini, CFCA panjangnya sama dengan panjang FC dengan FCA karena sama panjangnya di sini. Sedangkan C dengan FC atau alasnya agak lebih pendek sedikit daripada panjang sisi yang ini. Maka kita bisa simpulkan bahwa segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Lalu hubungannya ini dengan menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan konsep kesebangunan. Jadi saya perbesar segitiga ini, di mana segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga CFC FCA. Rumus kesebangunan adalah sisi FCA per sisi AC
sama dengan sisi alasnya, yaitu sisi FC per sisi AB. Karena FCA dan FC-nya itu belum diketahui, dan yang diketahui adalah segitiga sama kaki yang ini. FCA per AC-nya 20 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Kita ubah 20 cm ke meter. Sama dengan FC per 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ini bisa kita coret 10 pangkat minus 2 dengan 10 pangkat minus 2. 0 ini juga bisa kita coret. Maka FC itu sama dengan 1/2 kali FCA. FC sama dengan setengah kali FCA, di mana rumus FCA adalah K dikali muatan A kali muatan C per jarak AC kuadrat. FC sama dengan 1/2 dikali K, 9 kali 10 pangkat 9. QA 10 mikrokolom sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Lalu dikali dengan IC 2 mikrokolom sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 6 kolom per R atau jarak AC-nya sama dengan 20 kali 10 pangkat minus 2 meter, lalu dikuadratkan. FC sama dengan 1/2 dikali 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 1 sama dengan 10 pangkat 10. Dikalikan 2, lalu dikalikan 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan 10 pangkat minus 12. Per 20 pangkat 2 sama dengan 400 dikali 10 pangkat minus 2 pangkat 2. Jadi pangkatnya ini dikali, jadinya 10 pangkat minus 4. Minus 4 dengan minus 12 itu sama dengan minus 8. Maka bisa kita buat FC sama dengan 1/2 kali 9 kali 10 pangkat 10 kali 2 dikali 10 pangkat minus 8. Per 400 ini bisa kita buat menjadi 4 kali 10 pangkat 2. Nah, FC sama dengan 1/2 dikali 9 dikali 2 dikali 10 pangkat 10 dikali 10 pangkat minus 8, jadi 10 pangkat 2 per 4 kali 10 pangkat 2. Coret 2-nya habis, lalu 10 pangkat 2 dan 10 pangkat 2-nya juga habis. Maka FC sama dengan 9/4 sama dengan 2,25 Newton. Maka jawabannya adalah C. Kita lihat lagi di soal. Maka jawabannya adalah C. Demikianlah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, saya Angelina Singkemata akan menjelaskan salah satu soal yang saya ambil dari SPDM 2003. Soalnya adalah 3 muatan listrik titik Q1, Q2, dan Q3 yang identik secara berurutan diletakkan pada 3 titik pojok suatu budur sangkar. Jika F12 adalah besar gaya antara Q1 dan Q2, serta F13 adalah besar gaya antara Q1 dan Q3, maka F12 per F13 nilainya adalah A setengah, B 2, C 2 pangkat setengah, D setengah pangkat 4 atau E 1. Untuk menjawab soal ini, kita perlu membuat gambaran soal,
di mana terdapat satu bujur sangkar dan di sini sisi dari bujur sangkar dianggap sebagai S. Dalam bujur sangkar terdapat 3 titik yaitu Q1, Q2, dan Q3. Dalam soal diketahui bahwa F12 adalah besar gaya antara Q1 dan Q2, sehingga rumus dari F12 adalah K dikali Q1 dikali Q2 per S kuadrat, di mana jarak antara Q1 dan Q2 adalah S. Dalam soal diketahui pula bahwa F13 adalah besar gaya antara Q2 dan Q3, sehingga rumus dari F13 adalah K dikali Q1 dikali Q3 per S akar 2 kuadrat, di mana jarak antara Q1 dan Q3 adalah S akar 2. Dari kedua yang sudah diketahui, kita dapat tahu berapa besar dari F12 per F13, di mana F12 per F13 sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per S kuadrat per K dikali Q1 dikali Q3 per 2S kuadrat. Karena nilai K pada kedua sisi adalah sama, maka dapat kita coret. Begitu juga dengan Q1 dan S kuadrat. Sehingga yang tersisa adalah 2 dikali Q2 per Q3. Dalam soal diketahui bahwa ketiga titik itu Q1, Q2, dan Q3 adalah identik. Sehingga Q2 dan Q3 dapat kita coret juga. Sehingga yang tersisa adalah 2. Dan jawaban 2 sesuai dengan opsi B. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, saya Febi Damani akan menjelaskan salah satu soal SNMPTN Fisika dari tahun 2009. Soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah dipol listrik tampak seperti gambar di bawah ini. Jika diketahui Q sama dengan 1 kolom, L sama dengan 6 cm, dan X0 sama dengan 4 cm, maka besar dan arah medan listrik di titik A dengan nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat adalah. Dari soal diketahui bahwa nilai Q sama dengan 1 kolom, dan dari gambar terdapat 2 muatan, yang satu bernilai positif dan yang satu bernilai negatif, di mana masing-masing tetap bernilai 1 kolom. Dan jaraknya juga dapat diketahui karena dari gambar ditulis keterangan bahwa jarak antara satu muatan ke titik tengah itu sama dengan setengah L, maka masing-masing jarak antara muatan ke titik tengah adalah 3 cm. Untuk mendapatkan jawaban dari soal tersebut, mari simak video pembahasannya. Agar memudahkan kita untuk memahami dan menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan sketsa gambar. Seperti diketahui dari soal, bahwa jarak antara masing-masing muatan ke titik tengahnya adalah 3 cm, dan jarak antara X0 adalah 4 cm. Untuk itu, dari masing-masing muatan kita dapat tarik garis ke titik A. Setelah kita tarik garis antara masing-masing muatan ke titik A, maka kita dapat memperoleh gambar seperti berikut. Gambar tersebut adalah gambar segitiga siku-siku. Maka untuk mencari sisi atau R, kita dapat menggunakan triple Pythagoras, di mana itu ada 3 cm, 4 cm, maka otomatis sisi yang satunya lagi bernilai 5 cm. Langkah selanjutnya adalah menggambar arah medan listrik. Arah medan listrik itu akan menjauhi yang bermuatan positif, maka kita akan menggambar menjauhi muatan positif. Sedangkan untuk yang bermuatan negatif, medan listrik akan mendekati arah yang bermuatan negatif. Karena mempunyai nilai muatan yang sama yaitu 1 kolom, maka untuk itu kita misalkan saja arah dari medan listrik itu besarnya adalah E. Setelah kita menggambar dan mengetahui arah dari medan listrik tersebut, maka langkah selanjutnya kita akan mencari resultan dari arah medan listrik tersebut dengan menggunakan metode jajar genjang. Dari gambar tersebut juga kita dapat mengetahui bahwa arah medan listrik adalah ke bawah, karena setelah kita tinjau dari dua arah medan listrik yang berbeda, menghasilkan resultan yang ke bawah. Saya akan menggunakan metode kesebangunan dengan membandingkan segitiga yang kedua dengan segitiga yang pertama, di mana segitiga yang kedua itu adalah segitiga yang kecil, dan segitiga yang pertama itu adalah segitiga yang besar. Untuk itu diperoleh perbandingan seperti berikut. EA per 6 sama dengan E per 5. Maka dapat kita peroleh EA sama dengan 6 per 5E. Diperoleh hasil EA sama dengan 6 per 5 dikali E, tetapi masih dalam satuan cm. Untuk itu kita ubah terlebih dahulu ke meter.
maka EA sama dengan 0,06 meter per 0,05 meter dikali E sama dengan KQ per R kuadrat. EA sama dengan 0,06 meter per 0,05 meter dikali 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 kolom per 0,05 kuadrat. Maka EA sama dengan 0,06 per 0,05 dikali 9 kali 10 pangkat 9 per 0,0025. Maka untuk itu diperoleh nilai EA sama dengan 4,32 kali 10 pangkat 12 Newton per kolom, dan arahnya seperti yang kita ketahui tadi, arah dari medan listriknya adalah ke bawah. Maka option yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah C. Selanjutnya, saya Angelika Siregar akan menjelaskan contoh soal untuk TBK di mata pelajaran fisika materi listrik statis. Saya ambil soalnya dari SIMAK UI tahun 2010. Soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah kapasitor keping sejajar kapasitasnya C ketika udara digunakan sebagai penyekat antara kedua kepingnya. Jika kemudian digunakan 3 jenis bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik 2, 1,5, dan 2,5 disusun seperti gambar, maka kapasitasnya menjadi. Kita perhatikan di soal ini, kita lihat posisinya. Di sini ada K1, K2, dan K3. Maka kita lanjut ke penyelesaiannya. Nah, jadi kita perhatikan gambarnya. Di sini adalah jaraknya, jarak antar keping, yaitu kita anggap awalnya itu sebesar D. Lalu di sebelah sini itu adalah luas penampangnya. Luas penampangnya itu awalnya adalah A. Lalu kita lihat di sini dia itu D-nya itu dibagi 2. Dibagi 2. Maka jadinya di sini D-nya jadi D per 2. Di sini jaraknya jadi D per 2 juga. Untuk A-nya yang di sebelah kanan ini dia dibagi 2 lagi. Maka A-nya menjadi A per 2, di sini juga A per 2. Untuk yang K1, di sini A-nya kan tidak dibagi lagi. Jadi nilai A-nya nanti tetap dia A. Nah, kita lihat. Jadi bentuk kapasitasnya itu susunannya itu seperti ini kira-kira. Di sini C1, C2-nya dengan C3-nya paralel. Nah, lalu kita ingat tadi di soal dikatakan kalau besar kapasitas di udara tadi, udara sebagai isolatornya itu adalah C. Kita ingat rumus C di udara itu adalah E0 kali A per D. Nah, sekarang kita mencari berapa besar masing-masing kapasitas di C1, C2, dan C3. Di C1, rumusnya itu adalah K kali E0 A per D. Kita masukkan saja K-nya, udah dikasih tahu 2. Dikali E0-nya, kita tetap tulis E0, dikali A. A-nya tadi tetap A ya, karena dia tidak dibagi 2 lagi di K1 ini. A-nya tetap, luas penampangnya tetap, per D-nya yang berubah, jadi D per 2. Maka nanti dapat hasilnya 4 kali E0A per D. E0A per D kan tadi C, jadi kita substitusikan saja, jadi hasilnya 4C. Begitu juga dengan C2, kita masukkan rumus K kali E0A per D. K-nya 1,5 kali E0, A-nya sebesar A per 2 per D. D-nya juga D per 2. Nanti dapat ini 2-nya sama-sama bisa mati, jadi tinggal 1,5 kali E0 A per D, 1,5C. C3-nya juga K-nya 2,5 kali E0 kali A-nya A per 2 per D per 2. 2-nya sama-sama bisa dicoret, jadi 2,5 kali 0A per D sama dengan 2,5C. Kita sudah dapat C1-nya 4C, C2 1,5C, dan C3 2,5C. Nah, kalau kita mati, C2 dan C3 itu kan paralel. Maka kita paralelkan dulu ini, cari total paralelnya. Kalau untuk kapasitas, kalau paralel dia tinggal dijumlahkan saja, C2 tambah C3
tadi 1,5, C3-nya 2,5, totalnya 4C. Nah, gambarnya kan jadi berubah seperti ini. Jadi, inilah C paralel tadi. Dia menjadi seri dengan C1. Berarti, C total yang akan kita cari ini sama rumusnya dengan mencari C seri. Kalau kapasitasnya seri, kapasitornya seri, kita lihat rumusnya itu 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per CP. Masukkan tadi C1-nya 1 per 4C, ditambah CP-nya tadi sudah kita dapat 4. Jadinya tambah 1 per 4C. Maka dapatlah nanti C serinya adalah 2C. Jadi, total kapasitasnya itu adalah sebesar 2C. Kalau di soal dia itu adalah optionnya dodol. Jadi jawaban dari soal ini adalah D, sebesar 2C. Selanjutnya saya Kezia akan menjelaskan salah satu soal SIMAK tahun 2010. Soalnya sebagai berikut. Dua bola yang sama A dan B mempunyai muatan yang sama. Keduanya dipisahkan pada jarak yang lebih besar dari diameternya dan gaya antara keduanya adalah F. Bola ketiga, C, yang sama, tidak bermuatan. Bola C awalnya disentuh ke A, lalu ke B, lalu dipindahkan. Hasilnya, gaya antara A dan B menjadi... Maka yang pertama saya akan jelaskan adalah konsepnya. Ini adalah dua buah bola konduktor yang diberikan muatan. Nah, apabila dua buah bola yang salah satu atau dua-duanya memiliki muatan, bersentuhan atau dihubungkan oleh sesuatu, maka akan terjadi yang namanya perpindahan muatan. Nah, dalam perpindahan muatan ini terdapat 3 konsep yang harus diingat. Yang pertama, potensial kedua bola sebelum terjadi perpindahan muatan tidak sama. Itu adalah konsep yang pertama. Akan tetapi, potensial kedua bola konduktor yang bermuatan setelah terjadi perpindahan muatan nilainya sama. Itu adalah konsep yang kedua. Lalu konsep yang ketiga, jumlah kedua muatan bola konduktor ini sebelum dan sesudah terjadi perpindahan muatan adalah sama. Nah, sebagaimana rumus potensial adalah K dikali Q per R, maka persamaan kedua, konsep kedua ini dapat kita jadikan persamaan sebagai berikut. Lalu K di situ bisa kita coret karena nilainya sama, sehingga didapatkan nilai Q1 aksen dibanding Q2 aksen sama dengan R1 banding R2. Itu adalah rumus yang harus kita ingat, yaitu perbandingan antara dua buah muatan setelah terjadi perpindahan muatan sama dengan perbandingan jari-jarinya. Lalu kita masuk ke soal. Di soal tadi ada disinggung mengenai gaya, maka dari itu yang pertama kita lakukan adalah menghitung gaya dari yang diketahui tersebut. Diketahui dua buah bola ini identik, muatannya sama sehingga jari-jarinya juga sama, dan kita anggap dipisahkan sejauh D. Maka rumus F-nya adalah FAB sama dengan K dikali muatan A dikali muatan B per D kuadrat, yaitu K dikali Q per D kuadrat. Itulah nilai F yang diketahui di soal. Lalu saya akan menjelaskan jalan dari soal ini. Dikatakan ada dua buah bola awalnya, bola A dan bola B, yang masing-masing mempunyai muatan yang sama. Lalu dimasukkan bola C yang tidak memiliki muatan. Bola C ini awalnya ditempelkan kepada bola A, sehingga akan terjadi perpindahan muatan dari bola A ke bola C. Lalu bola C yang sudah memiliki muatan ditempelkan pada bola B, sehingga terjadi juga perpindahan muatan antara bola B dan bola C. Setelah itu bola C yang telah memiliki muatan dipindahkan, sehingga yang tersisa tinggal bola A dan bola B, namun dengan muatan yang sudah berbeda dari yang semula. Pertama saya akan bahas mengenai kontak antara bola A dengan bola C. Sesuai konsep tadi dapat kita lihat QA aksen dibandingkan dengan QC aksen sama dengan jari-jari A banding jari-jari C. Nah, karena ketiga bola ini identik dan ketiga jari-jarinya sama, maka dapat disimpulkan RA sama dengan RC, sehingga QA aksen banding QC aksen sama dengan 1 banding 1,
atau apabila dikali silang didapatkan QA aksen sama dengan QC aksen. Dengan kata lain, muatan bola A dan muatan bola C akan sama setelah terjadi perpindahan muatan. Lalu sesuai dengan konsep yang ketiga, kita dapat mencari jumlah dari muatan A dan C setelah terjadi perpindahan muatan dengan cara menghitung QA tambah QC, yaitu muatan mula-mulanya. Diketahui muatan awal A dan C, yaitu QA sebesar Q dan QC sebesar 0, sehingga QA ditambah QC sama dengan Q tambah 0 sama dengan Q. Dan nilai Q ini lah yang merupakan penjumlahan QA dan QC setelah terjadi perpindahan muatan. Sehingga untuk mendapatkan nilai QA aksen dan QC masing-masing, QC aksen masing-masing dapat didapatkan dengan cara muatan total yang didapatkan Q dibagikan dengan 2, sehingga hasilnya masing-masing adalah Q per 2. Sehingga kondisinya sekarang menjadi seperti ini. Bola A dan bola C memiliki nilai muatan yang sama, yaitu Q per 2, sedangkan bola B belum terpengaruh dan nilainya masih seperti semula. Lalu peristiwa yang kedua yaitu kontak antara bola C yang sudah bermuatan dengan bola B. Konsepnya sama seperti tadi, dan jari-jari B dan C juga sama, sehingga QB aksen dibandingkan dengan QC aksen-aksen, saya sebut aksen-aksen karena bola C kali ini sudah mengalami perpindahan muatan yang kedua, sama dengan 1:1, sehingga QB aksen sama dengan QC aksen-aksen. Lalu diambil dari konsep yang ketiga, sama seperti tadi, muatan mula-mula C pada peristiwa ini dan muatan bola B mula-mula pada peristiwa ini sama-sama sudah diketahui, dan apabila dijumlahkan, nilainya akan sama dengan jumlah kedua bola ini setelah terjadi perpindahan muatan, yaitu 3Q per 2. 3Q per 2 ini merupakan total dari QC dan QB setelah terjadi perpindahan muatan. Nah, untuk mendapatkan nilai QC dan QB-nya masing-masing, caranya dengan membagikan 3Q per 2 dengan 2, sehingga didapatkan QB aksen sama dengan QC aksen sama dengan 3Q per 4. Maka kondisinya sekarang menjadi seperti ini, yaitu bola A yang tadi sudah ditempelkan dengan bola C, muatannya menjadi tetap Q per 2, dan QC dan bola C dan B sekarang sudah memiliki muatan yang sama, yaitu 3Q per 4. Lalu setelah peristiwa yang kedua ini, dikatakan bahwa bola C dipindahkan, sehingga menjadi seperti ini. Bola C sudah dipindahkan, yang tersisa tinggal bola A dan bola B dengan muatannya yang sudah berbeda dari muatan mula-mulanya. Nah, yang ditanya di soal adalah perubahan gaya setelah terjadi perpindahan-perpindahan muatan tadi. Sehingga sekarang kita hitung gayanya yang terbaru dengan muatan yang berbeda. Maka dari itu saya tuliskan dengan F aksen. F aksen AB sama dengan Q kali K kali muatan A yang setelahnya, muatan A yang terakhir, kalikan muatan B yang terakhir per jaraknya. Jaraknya tetap dan tidak ada yang berpindah. Sehingga sama dengan K per D kuadrat dikali Q per 2, yaitu muatan A aksen, dikali 3Q per 4, yaitu muatan B. Sama dengan kita kedepankan angka-angkanya sehingga menjadi 3 per 8 dikalikan Q kali K kali Q kali Q per D kuadrat. Sebagaimana yang diketahui di awal-awal tadi, dan yang diketahui bahwa K dikali Q dikali Q per D kuadrat sama dengan F. Sehingga hasilnya menjadi F aksen AB sama dengan 3F per 8. Jawabannya adalah opsi D. Perkenalkan, nama saya David dan saya juga akan membawakan salah satu soal variasi UTBK dari bab listrik statis. Oke, langsung masuk aja ke soal. Jadi soalnya ini diambil dari UM-UGM tahun 2009. Jadi soal ngomong gini, ada nih sebuah sumbu X, ya kan? Dimana di sumbu X ini ada titik asal. Nah, inilah titik asalnya. Nah, jadi ada muatan 2Q ditempatkan di X plus 3. Nah, ini. Dan ada muatan plus Q ditempatkan di X min 3. Nah, lalu katanya 4Q. Kalau dia ditempatkan di salah satu
posisi ini nanti hasil akhirnya akan 0 medan listrik di sini. Yang menjadi pertanyaan, di mana itu? Di mana diletakkan simpat ini supaya nanti 0 medan listrik di titik asal ini? Oke, jadi langkah pertama yang kita lakukan itu adalah menggambar dulu, kita analisis, ya kan? Oke, jadi yang pertama-tama untuk menggambar medan listrik yang dihasilkan oleh muatan-muatan ini, kita harus ingat dulu bahwa muatan itu kalau dia berjenis positif, medan listrik yang dihasilkannya itu arahnya keluar dari dia, ya kan? Keluar gitu kan? Atau dalam kata lain itu menjauhi dia. Berarti kalau kita analisis medan listrik yang dihasilkan oleh sini, si plus Q, maka pasti arahnya ke kanan, menjauhi dia. Ya kan? Yang panah ungu menjauhi dia. Nah, jadi ekornya semakin menjauhi. Kita letakkan aja besarnya E. Nah, jadi E itu apa sih? E itu berapa gitu kan pemisahan kita ini. Nah, jadi kan rumus dari medan listrik itu kan kaki per R kuadrat. K-nya biarin aja K, ya kan? Nah, sekarang Q-nya. Q-nya berapa? Ya, Q besar. R-nya berapa? Nah, kita harus ingat nih. Min dan pos di sini hanya menandakan bahwa dia itu berada di kiri ataupun berada di kanan. Dalam perhitungan tidak perlu dimasukkan karena di perhitungan ini kita butuh jarak, bukan posisi. Nah, jadi min 3 ini maksudnya dia berjarak 3A di sebelah kiri titik asal. Nah, makanya jadi begini. Oke, sekarang langkah keduanya kita analisis si kawannya, si plus 2Q. Nah, ternyata si plus 2Q sama si plus Q ini bedanya hanya di besar muatannya. Di jarak mereka sama. Jadi kita bisa misalkan juga, tadi kan kalau misalnya E itu kaki per 3A kuadrat. Jaraknya sama, tapi Q-nya jadi 2 kali. Maka kita bisa misalkan besar dari medan listrik yang dihasilkan si plus 2Q ini besarnya 2E. Nah, oke, situ clear dulu. Nah, sekarang kita bisa lihat kan, kalau misalnya ini itu nggak 0, ya kan, ada 2 ke kiri tapi 1 ke kanan. Nah, agar di sini 0, disitulah peran si plus 4Q ini. Kita letakkanlah dia supaya nanti arah dari medan listrik dan besar dari medan listrik yang dihasilkannya itu searah dengan si panah ungu ini, ke kanan juga, dan besarnya juga E, ya kan? Oke, sekarang yang menjadi pertanyaan, di mana itu? Nah, ya kan? Oke, jadi kan kita harus ingat juga, si plus Q ini, itu kan positif muatannya, maka pasti arahnya menjauhi dia. Ya kan? Tadi kita mau ingat, supaya nanti ini 0, ini kan 2 ke kiri, dan 1 ke kanan, berarti ke kanan. Agar ke kanan, berarti si plus 4 ini harus kita letakkanlah di sebelah kiri sumbu asal ini, titik asal, supaya nanti arah resultannya menjauhi dia. Yang menjadi pertanyaan sekarang, di mana atau berapa R-nya? Ya kan? Nah, lalu kita juga kalau main logika, kenapa kita tidak letakkan simpat Q itu di sini? Karena begini, kalau misalnya saja si plus Q dengan jarak 3A dari 0 itu sudah menghasilkan E sebesar E medan listriknya, nggak mungkin dong muatannya lebih besar tapi jaraknya kita bikin lebih kecil. Tapi kita mengharapkan hasilnya sama, nggak mungkin. Berarti harus kita letakkan lebih jauh. Ya kan? Dan juga harus kita ingat di kiri. Harus kita beri nanti. Kalau dapat kita jaraknya, kita harus beri tanda min ini. Menandakan dia di kiri. Oke, sekarang berarti yang perlu kita samakan adalah E dengan besar muatan si 4Q. Ya kan? Kita samakan. Besar muatan si E. Ini yang tadi pemisahan kita. Sekarang besar medan dari si 4Q. K. Q-nya berapa? 4Q. Nah, R-nya berapa? Kita misalkan aja R. Kita kan nggak tahu berapa, kita mau cari, ya kan? Nah, dengan begitu kita bisa coret. K, putus. Q dengan 4Q, coret. Berarti sekarang sisa 1 per 3A kuadrat sama dengan 4 per R kuadrat. Nah, ternyata 1 dan 4 itu bisa diakarin, supaya ini hilang nih. Kan gak enak nih dilihat nih. Kita akarin aja. Berarti sisanya jadi 1/3A sama dengan 2 per R. Maka hasil R-nya itu 6A.
Nah, sekarang kita udah dapat jaraknya berapa dari sumbu 0, sumbu asal ini. Tapi kan di soal ditanya di posisi mana. Berarti tinggal tambahin min. Menandakan dia di kiri. Nah, berarti jawabannya dia diletakkan di X. Ya kan? Jadi kita bisa ingat juga kalau R ini masih jarak. Dan ini sudah posisi karena sudah ada si min ini yang menandakan dia di mananya titik asal ini. Nah, jadi kalau dirangkum ada beberapa hal yang harus kita kuasai dulu untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu gimana sifat dari arah medan-medan yang dihasilkan oleh muatan positif ataupun muatan negatif. Kalau positif dia menjauhi atau meninggalkan, membelakangi arahnya, membelakangi muatan itu. Kalau negatif malah menuju. Semisal ini negatif, maka arahnya ke sini, si yang ungu ini. Nah, kita juga harus mengingat kalau misalnya E itu cara mencari medan listrik itu kaki per R kuadrat. Tapi R-nya tadi kita jarak ya, jangan posisi, jadi nggak perlu dimasukkan. Nah, jadi kira-kira begitulah cara mengerjakan dari soal ini. Jadi dengan demikian soal ini bisa kita jawab.